Selamat malam, Mbak. Malam. Nah, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Sofi. Oh, Mbak Sofi. Iya. Enaknya itu saya memanggil apa ya, biar kita itu lebih santai lagi. Sofi saja. Baik, saya menyebut Mbak dengan sebutan Sofi ya. Iya. Atau enggak, boleh saya memanggil dengan sebutan Mbak Sofi? Boleh. Boleh, baik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nggih. Saya ini Katlia Zahra Nur Afifah. Mbak bisa memanggil saya dengan sebutan Ara ataupun mau manggil Kak Ara, Mbak Ara, ataupun apapun lah, terserah Mbak. Yang penting sesi konseling ini dianggap enjoy aja, santai aja, nggak usah tegang. Terus juga Mbak kalau misalkan mau mengungkapkan perasaan atau ingin menceritakan apapun, jangan khawatir, karena seperti yang kita ketahui kalau konseling itu sangat memegang teguh yang namanya asasnya. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak ceritakan kepada saya, maka saya akan menjaga rahasia yang Mbak ceritakan. Yang kedua yaitu asas apa yang Mbak katakan itu berdasarkan kejujuran Mbak gitu. Jadi tidak mengada-ngada, tidak ditambah-tambah, juga tidak dikurang-kurangi, agar kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Nah, selain itu saya juga ingin menjelaskan bahwa durasi sesi konseling kita kali ini itu sesuai kesepakatan kita pada saat awal ya, Mbak. Baik. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, baik. Kalau boleh tahu bagaimana kabar Mbak saat ini? Saat ini sedang kurang baik. Kurang baik kenapa Mbak kalau boleh tahu? Sebenarnya saya sedang ada masalah dengan pacar saya. Sedang ada masalah apa Mbak kalau boleh tahu? Jadi ibu saya tidak merestui hubungan saya dengan pacar saya. Iya. Kenapa Mbak kok bisa tidak direstui? Karena saya dari Jawa dan pacar saya dari Sunda. Jadi Mbak dan pacar Mbak itu berbeda suku ya? Ya. Dan orang tua saya masih percaya mitos zaman dulu tentang orang Sunda itu tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau boleh saya tahu alasan kenapa sih orang Sunda itu tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Saya juga kurang tahu sebenarnya. Cuma katanya itu kalau nikah sama orang Sunda nanti pernikahannya nggak langgeng. Gitu. Kalau nah sebelumnya itu Mbak sudah pernah mendengar atau melihat contoh nyata orang yang menikah berbeda suku itu sudah pernah atau belum Mbak? Belum. Jadi makanya saya tidak percaya. Percaya. Jadi agak ragu gitu ya Mbak untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Baik. Orang tua yang tidak memperbolehkan itu dari ibu saja atau ibu dan bapak? Ibu dan bapak. Oh, dua-duanya. Kalau boleh tahu Mbak ada berapa bersaudara? Ada dua. Dua. Mbak anak pertama atau anak kedua? Saya anak kedua. Anak kedua. Kalau dari kakak sendiri, apakah menyetujui hubungan Mbak dengan pasangan atau tidak? Kalau dari kakak saya terserah saya. Terserah pilihan Mbaknya ya. Jadi tidak ada kaitannya antara mitos, terus juga tidak mau ikut campur lebih lanjut ya Mbak. Baik. Jadi di sini itu permasalahannya bagaimana caranya agar kedua orang tua Mbak itu bisa percaya dan juga bisa mengurangi kepercayaan mereka akan mitos tersebut ya Mbak. Iya benar. Kalau dari pihak laki-laki sendiri bagaimana Mbak? Pihak laki-laki merestui. Jadi terserah dari kita. Dari keluarga laki-laki itu menerima ya. Menerima. Seperti itu. Jadi sebelumnya itu apakah sudah ada obrolan antara pihak keluarga laki-laki dan juga pihak keluarga Mbak? Belum. Sempat mau bertemu tapi belum jadi. Kenapa Mbak belum jadi? Karena jauh juga jaraknya ya Mbak.
Jadi Mbak dan pasangan Mbak saat ini LDR. Ya betul. Oh, sudah berapa lama Mbak? Sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun, Iya. cukup lama ya Mbak. Lumayan. 2 tahun ini, selama 2 tahun Mbak sering bertemu atau hanya sesekali saja? Nggak terlalu sering juga nggak terlalu jarang sih. Kira-kira dalam 1 tahun berapa kali Mbak? Iya 10 kali ada. Berarti cukup sering juga ya sebenarnya kalau 1 tahun itu 10 kali. Iya. Nah, bertemunya itu biasanya gimana? Apakah ke rumah atau di luar atau seperti apa? Di luar biasanya. Baik. Kalau dari pasangan Mbak sendiri bagaimana pendapatnya? Baik, saya ulangi pertanyaannya ya Mbak. Kalau boleh tahu, pendapat hubungan Mbak yang tidak disetujui dari pihak laki-laki atau dari pasangan Mbak itu bagaimana? Ya kalau dari pacar saya, dia bilangnya akan berusaha, akan berjuang biar kita bisa sampai nikah. Usahanya sudah berapa jauh Mbak? Ya sudah cukup jauh. Dia pernah ke rumah saya ngobrol, cuma ya belum dapat restu. Saat ngobrol itu Mbak ada di situ atau enggak? Tidak. Oh, tidak. Ya kebetulan tidak. Lagi ada di luar rumah atau di kamar atau bagaimana? Saya sedang di kamar. Kenapa Mbak nggak ikut ngobrol bareng gitu? Tidak, karena pacar saya yang meminta itu. Saya disuruh tidak usah ikut. Tidak tahu apa yang mereka obrolkan. Oh, jadi ingin berbicara tatap muka secara langsung dengan orang tua ya Mbak? Apakah pada awal sebelum pertemuan itu orang tua sempat merestui atau setelah pertemuan itu orang tua malah tidak merestui? Sempat merestui sebelum tahu kalau dia orang Sunda. Jadi syarat utama pernikahan Mbak ini yang penting satu suku gitu ya, yang penting jangan suku Sunda. Ya. Baik. Apakah hal tersebut itu tidak bisa diatasi gitu sebelumnya? Sudah pernah diobrolin secara lebih serius lagi belum sama orang tua Mbak sendiri? Belum. Oh, belum. Karena itu tidak merestui, jadi tidak mau membicarakan lebih lanjut. Iya, jadi Mbak lebih memilih untuk meredamnya dulu ya Mbak. Ya. Terus juga memikirkan matang-matang. Mbak juga meminta bantuan saya sendiri sebagai konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak miliki ya. Ya betul sekali. Baik. Hal yang Mbak harapkan dari sesi konseling ini apa sih Mbak? Bisa sedikit meringankan sih. Dan mendapat solusi. Ya, semoga setelah sesi konseling ini Mbak bisa mendapatkan solusi tersebut ya Mbak. Ya. Kalau dari pendapat Mbak sendiri gimana? Tentang apa? Keinginan apakah keinginan orang tuanya? Baik, saya izin mengulangi pertanyaan kembali ya Mbak. Keinginan Mbak terhadap hubungan Mbak dan pasangan Mbak saat ini itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau misal dari hati saya masih ingin lanjut ya Mbak. Ya cuma kan dari ibu saya seperti itu dan masih percaya mitos. Terkadang omongan orang tua kan benar terjadi kan. Nah sepertinya lebih baik udah. Lebih baik udahan. Ya. Mbak pernah ngobrol soal udahan ini nggak ke pasangan Mbak sendiri? Belum. Ya, jadi soalnya masih mengumpulkan keberanian ya. Terus juga masih memikirkan bagaimana sih jalan keluar yang baiknya ya. Nah, kalau dari pasangan Mbak sendiri pernah ada unek-unek sendiri nggak? Pernah ada unek-unek bilang ke Mbak nggak? Apa kita udahan atau kita mau lanjut atau gimana? Ya, dia selalu bilang akan memperjuangkan. Kalau boleh tahu, tadi sudah berapa tahun? 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Sudah cukup lama ya Mbak hubungan ini.
Eh, mohon maaf ya Mbak, saya ingin bertanya terkait hal-hal yang lebih privacy. Kalau boleh tahu umur Mbak sendiri berapa saat ini? Umur saya 24 tahun. Umur pasangan Mbak? Sudah 26. 26. Sebenarnya usia tersebut sudah cukup matang ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Namun karena hal mengenai restu jadinya agak sedikit terhalang ya Mbak. Iya, benar. Lalu apakah obrolan mengenai pernikahan ini sudah pernah dibicarakan dan diseriuskan dengan pasangan Mbak? Pernah. Terus seberapa saya ingin bertanya, apakah Mbak dan pasangan Mbak itu sudah pernah membicarakan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan? Iya, sudah pernah. Namun hal tersebut masih terhalang oleh restu ya Mbak? Iya. Jadi masih dipikirkan lagi, terus juga tidak berani mengambil langkah lebih jauh ya. Baik. Kalau keinginan sebenarnya yang Mbak inginkan sedalam-dalamnya itu apa sih? Ya, kalau bisa emang sampai nikah. Cuma kalau udah kayak gini mah ya udah, kayaknya udahan aja. Mungkin setelah dari sini akan coba bilang. Kayaknya udahan aja. Lalu yang akan Mbak sampaikan ke pasangan Mbak seperti apa? Mungkin saya akan mengatakan maaf terlebih dahulu karena tidak bisa melanjutkan hubungan ini lebih jauh. Karena saat ini itu yang paling utama adalah orang tua saya. Dan saya tidak berani membantah. Jika hubungan ini dipaksakan, takutnya kedepannya juga akan menjadi tidak baik. Kemudian saya akan mengatakan ke dia, kalau kata ibu tuh orang Sunda gak mau diajak perantau. Jadi misalkan aku nikah sama dia dan aku disuruh tinggal di sana, aku tuh gak bisa. Soalnya ibu aku gak mau anaknya jauh dari orang tua. Karena aku juga anak terakhir kan. Mungkin itu. Oh baik, jadi salah satu alasan oh iya baik, jadi salah yang dari pernyataan Mbak barusan yang saya dengar dan saya tangkap, salah satu alasan Mbak itu tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius karena pasangan Mbak itu ingin mengajak Mbak berumah tangga namun di daerahnya gitu ya. Iya. Dan karena alasannya kenapa Mbak? Kok Mbak diminta untuk tinggal di sana? Karena orang sana ya itu tadi yang kata ibu saya juga nggak mau diajak merantau. Selain itu juga pasangan Mbak kerjanya di sana kali ya. Jadinya tidak mau untuk diajak ke sana. Baik. Mbak sendiri sudah bekerja di sini? Sudah. Jadi sama-sama sudah bekerja, terus sama-sama tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan juga tidak bisa meninggalkan tempat di mana mereka kalian berasal. Akhirnya Mbak memutuskan untuk berpisah saja gitu, jalan tengahnya ya Mbak. Baik, mungkin memang jika itu keputusan yang Mbak inginkan dan Mbak dapatkan dari hasil perenungan kemarin dan juga hasil dari sesi konseling kali ini, saya sangat mengapresiasi karena Mbak sudah bisa menentukan bisa menentukan pilihan Mbak sendiri gitu. Bahkan tugas saya di sini hanya membantu Mbak untuk meyakinkan keputusan itu saja. Apakah Mbak sudah benar-benar yakin? Iya, insya Allah saya sudah yakin. Sebelumnya Mbak sudah pernah membicarakan ini sama teman atau orang terdekat dan meminta saran atau belum? Sudah pernah. Tanggapan mereka seperti apa? Tanggapan mereka ya disuruh sudah usai. Disuruh selesai saja. Karena lebih penting orang tua. Jadi prioritas Mbak saat ini adalah orang tua ya? Iya.
Dan Mbak juga tidak ingin membuat hubungan Mbak dan orang tua itu menjadi merenggang. Akhirnya Mbak memutuskan mendengarkan dan juga memilih keputusan yang sudah dipilih oleh orang tua Mbak gitu ya. Iya, betul sekali. Apakah sesi konseling ini sudah cukup, Mbak? Ya, sepertinya sudah. Sudah cukup ya. Perlu ada tindak lanjut selanjutnya atau tidak perlu? Kalau misal perlu nanti saya hubungi lagi. Ya baik. Nanti Mbak bisa menghubungi saya melalui admin atau mengechat saya secara langsung. Mbak juga sudah saya berikan nomor HP saya. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak karena telah memilih saya sebagai orang yang membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak dapatkan. Ya. Apakah sudah cukup? Sudah. Ya, terima kasih Terima Mbak. kasih. Mengucapkan terima kasih.